Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, kejadian yang wow banget. Hari ini saham ICBP dan INDF dibanting minus 4%. Terus banyak yang bertanya apakah masih layak untuk beli saham ICBP dan INDF? Maka jawabannya adalah oke, kita analisa ya teman-teman. Jadi hari ini ICBP turun sampai 4,87%. Padahal dibantai ARB dulu ya, dia tadi turun sampai ke 8150. Tapi ada perlawanan dari buyer naik sampai minusnya cuma 4,87. Yang dimana kejadian ini sebetulnya mengerikan. Jadi teman-teman, gue sempat bahas ICBP dan INDF itu di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Kayaknya belum lama. Yang gua katakan kalau dia breakdown dari MA200 dan MA100 maka ya ngeri gitu teman-teman. Dan kejadian nih hari ini breakdown dengan volume yang gede bener gitu. Walaupun ICBP ini ada yang nge-cover tapi tetap udah jebol di bawah sini. Jadi lumayan mengerikan. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, sebenarnya ICBP ini masih belum dibilang downtrend. Karena dia masih bisa tertahan di atas 0,618 golden ratio Fibonacci ya. Masih bisa tertahan di sini. Yang dimana kalau dia rebound di sini harusnya ICBP masih bisa potensi untuk lanjutkan kenaikan. Tapi untuk sekarang ini maka kalau yang mau beli ICBP nanti dulu, tungguin dia berhasil rebound valid. Sampai kalau bisa dia closing di atas MA200 baru kita mulai entry lagi teman-teman. Jangan angkat pisau jatuh. Dan kalau kita lihat dari MACD dan stokastik ini udah jelas dead cross berpotensi untuk turun. Nah MACD nih yang justru padahal kirain kemarin dia bisa rebound gitu ya dan dia golden cross, tapi ternyata hari ini malah jadi dead cross lagi. Coba kita lihat ke broksumnya si ICBP apa yang terjadi. Oke, kita lihat ICBP. Oke teman-teman, udah kelihatan ya ini ICBP 31 Agustus big distribusi ya, pada jualan ya. NI jual 53 miliar, if jual. Nah, tapi yang menarik KZ, YU, CS ini dia akumulasi di average 8.200. Coba kita lihat langsung, ini foreign nih harusnya. ICBP foreign tuh ya. Foreign net buy-nya itu masih 39 miliar teman-teman. Masih beli 39 miliar. Ya, tapi dari broksum semuanya udah terlihat jelas itu distribusi. Jadi untuk sekarang untuk ICBP gua akan hindari dulu sampai dia berhasil close minimal di atas 8.600 baru kita mulai beli lagi buyback ICBP ya sekarang. Nah begitu juga dengan INDF gitu ya teman-teman, bisa lihat lah sebetulnya sama. INDF sama ya, kan kemarin gue gambarin juga ada pola double top di sini atau head and shoulders juga bisa, karena ini lebih rendah dari topnya, yang dimana itu intinya pola lanjutan penurunan bearish ya. Dia udah tercapai nih polanya, bahkan lebih lewat jebol MA200, jebol MA100, jebol support yang di sini ya berat dengan volume gede lagi, minus 4%-an dengan volume yang gede. Stokastik dead cross, MACD dead cross. Dan ya dihindari dulu teman-teman, dihindari dulu. Kita lihat broksumnya langsung INDF normal distribusi, ZP BK jualan, YP justru beli, sama AK beli ya. Ini untuk INDF. Coba kita langsung lihat ke sininya apakah dia, nah foreign distribusi 17 miliar teman-teman. Tapi yang teman-teman mesti lihat, foreign ini beli terus ya. Foreign ini beli terus masih dari
tanggal 29 Juli ya beli terus banyak, jadi yang dibuang sama si Foreign ini belum semuanya nih, harusnya belum semuanya, dia baru buang 25 sama 26 itu berarti 44 M. Terus hari ini dia buang 17 M, berarti berapa? 61 M ya. Dia buang 61 padahal dia akumulasinya banyak nih, lewat dari, jadi dia masih punya barang di INDF, tapi emang terlihat dari Broksum total dia normal distribusi. Nah tapi yang parahnya menurut gue karena dia close-nya di bawah EMA 200 dan EMA 100, yang dimana itu adalah support kuatnya INDF. Yang terjadi kalau misalkan saham itu breakdown dari EMA 200, maka berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai nggak tahu sampai mana, sampai dia bikin bottom sendiri. Dan jangan sampai kita menebak-nebak bottom. Selama ini ya support terdekatnya kita bisa lihat ya ada di bottom sini ya. Ini bisa dikatakan ini support terdekatnya. Apakah INDF akan melanjutkan penurunan sampai sini ya kita nggak tahu. Jadi sekarang untuk buy tar dulu, tungguin dulu. Tapi kalau emang dia turun sampai sini menarik banget untuk kita buy. Oke, itu untuk INDF dan ICBP ya. Semoga bisa menjawab teman-teman apa yang teman-teman harus lakukan. Tapi bagi yang investasi emang pakai metode apa namanya dollar cost average, maka ya setiap rutin aja kalian. Kalau emang punya metode setiap bulan beli ya silakan lakukan setiap bulan beli seperti itu, karena metode DCA itu kan emang dilakukannya setiap bulan beli ya selama periode yang teman-teman tentukan. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya teman-teman. Jadi ada beberapa saham yang menarik pengen gue bahas, tapi ICBP sama INDF menarik juga untuk jadi pandangan buat teman-teman apa yang teman-teman harus lakukan. Oke, jadi ini ada saham BRMS ya, Bumi Resource, saudaranya si Bumi doang. Yang hari ini dia naik 1,64%, tapi yang bikin gue menarik adalah dia reboundnya di support ya. Dia reboundnya di support, abis dia koreksi tek. Nah masalahnya dia waktu breakout volumenya gede, koreksinya kecil, volumenya nggak terlalu gede dari sebelumnya, habis itu rebound lagi dengan candle hijau pekat, volumenya lumayan, dan koreksi dengan volume yang lebih kecil lagi dari beli, dan hari ini rebound dengan volume yang kecil, yang dimana harusnya ini udah kelihatan dia breakout, koreksi pullback dengan volume yang lama-lama makin mengecil. Hopefully BRMS ini ada potensi kenaikan sementara minimal sampai resistance yang di sini 4-5%. Terus kita harus siapin stop loss, tetap stop lossnya juga berarti 4%, 1:1 risk and rewardnya. Tapi kalau dia breakout dari sini maka BRMS ini berpotensi untuk lanjut lagi sampai 280. Kalau dari stokastik emang kelihatan dead cross MACD tapi terus menguat teman-teman. Jadi menurut teman-teman BRMS menarik gak? Coba kita lihat langsung ke Broksumnya dia BRMS. Ya, hari ini justru dia normal distribusi. Nah yang cover itu yang jual YB, yang cover MG gitu ya. MG bisa dibilang ya bandar gitu ya. MG ngecover 19,7 miliar di average 247. Nah kalau kita mau beli jangan jauh-jauh harganya dari mereka gitu ya teman-teman. Coba kita lihat Foreign gimana. Foreign ngebuang ya, Foreign jelas banget dia ngebuang barang mulu BRMS. Jadi yang mainin BRMS ini biasanya berarti domestik nih teman-teman, berarti domestik yang mainin. Sementara MG beli yang paling banyak, jadi yang megang ini MG. So menurut teman-teman menarik gak? Dan lagi-lagi tetap money management dan be careful. Sekarang ke saham berikutnya itu Bevin. Oke, Bank Finansial. Bukan. Ini mah Nasdaq bro. BFI Finance ya. Bevin. Hari ini dia rebound di MA 200 dan MA 100 dengan hammer gitu ya. Yang dimana itu menarik, berarti ini adalah pola reversalnya sih Bevin gitu. Kalau ini gua hapus, ini kan support dia yang rebound ya, gua hapus ya. Jadi di sini kan ada pola, nah, ya, cup and handle jelas ya. Atau kalau misalkan dihitung sama yang di sini, maka ini bisa dibilang inverted head and shoulders gitu. Pokoknya ini pola reversal yang dimana kita bisa lihat target kenaikannya dia adalah dari bottom yang di sini, kita tarik sampai sini. Miring, sorry, kita tarik ya. Kalau kita masih jauh banget Bevin untuk area
1465, atau kita bisa pasang di sini 1425 di area resistnya dia. Ini ada resist minor 1340, tapi berpotensi untuk melanjutkan kenaikan Buffin sampai segini. Kalau kita lihat juga di sini ternyata adalah resistnya dia dulu di area ini. Kita tarik ya. Nah, ini adalah resistnya. Jadi potensinya Buffin kemungkinan besar sampai sana. Dan karena dia berhasil breakout MA200 dengan volume yang lumayan, tuh ya, lebih gede dari 3 hari terakhir, maka berpotensi untuk menandakan ini reversalnya si Buffin gitu. Jadi menarik untuk kita entry Buffin. Kalau misalkan dibilang TP1, TP2, TP1-nya di resist yang ini 8%, TP2-nya 17%. Stop loss-nya kalau dia jebol MA 200. Nah, di sini 7%. Jadi risk and reward 1:2. Menurut teman-teman Buffin menarik gak? Stochastic Golden Cross MACD ini udah mau menguat, udah mau naik. Ini dia dead cross ya, dia masih turun waktu kemarin. Nah, pas di sini dia mau crossing up nih. Coba kita lihat ke Broxumia Buffin. Buffin. Ya, 31 Agustus normal akum big akum. RX membeli 10 miliar di kenaikannya si Buffin ini. Ya, RX beli 10 miliar. So, kita ngeliat coba foreign gimana kabarnya ke Buffin. Oke, kelihatan foreign hari ini juga akumulasi 12 miliar. Ya. Si RX itu ya, salah satunya. Nah, 12 miliar akumulasi. Menurut teman-teman Buffin gimana? Oke, ke saham berikutnya itu Pegas. Pegas seperti yang ini gua hapus dulu deh biar nggak bingung gambarnya. Oke, Pegas ya, dia breakout nih pola ascending triangle, udah capai target dan dia breakout lagi ke pentok trennya dia, untuk tren lainnya si Pegas, dan dia koreksi sampai sini, terus dia jebol tapi closing hammer, ya. Gua anggap ini adalah supportnya dia ya harusnya, karena dia udah berhasil jebol, ini adalah supportnya. Dan dia closing hammer, yang dimana hammer ya ada tanda perlawanan dari buyer, jadi nggak mau nih kebuang sini, jadi dia cover gitu. So, untuk seperti ini ada potensi Pegas untuk menguat ke atas lagi, atau dia berpotensi ke bawah dari sini. Tapi kelihatan dari stochastic dia dead cross yang tandanya turun dulu. Kalau turun dulu maka nggak apa-apa, yang penting kalau dia turun ke 1700. Jadi kalau Pegas di bawah 1800 sampai ke 1700 kita boleh mulai entry gitu teman-teman. Bagus gitu maksudnya, masih oke. Yang masih ini menguat tapi udah ada tanda-tanda melemah. Teman-teman bisa lihat dari sini hitogramnya ya. Jadi Pegas kita wait and see, tunggu sampai sini. Coba kita lihat ke Broxumia Pegas. Oke, jelas ya di sini kelihatan normal distribusi. LG udah ngejual, YU jual, MG jual, CC sama BK udah mulai beli. Kalau kita ngelihat foreign bagaimana, foreign justru akumulasi 27 miliar. Kemarin dia padahal habis ngebuang barang 18 miliar. Jadi Pegas ini hopefully yang ngecover ya emang harusnya foreign sih. Tapi hopefully kita dikasih diskon ke area 1750 sampai 1700, maka sangat baik sekali gitu teman-teman. Tunggu di 1750, wah mantap sih. Coba kita pasang alert deh. Pegas entering channel 1750. Oke ya. Kalau dikasih, kalau dia emang lanjut naik ya berarti dia sangat uptrend gitu teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu WSKT. Waskita Karya ya. Wah, Waskita kan downtrend, teman-teman bisa lihat ya, dia kan downtrend tuh. Bentar, nggak kelihatan ya. Nih downtrend ya, dari dia mulai dead cross di sini udah downtrend parah. Nah, tapi yang menarik adalah dari 17 Mei sampai sekarang dia bikin pola ascending triangle, yang dimana dia bikin higher low. Dia selalu bikin higher low sampai bikin ascending triangle, yang di sini bisa dikatakan ini adalah pola reversal dari ya pattern reversal gitu ya. Semoga ini bisa menjadi tanda reversal dari Waskita. Hari ini dia closing 3%. Kalau misalkan dia besok breakout maka berpotensi sampai ke sini. Dan kalau dia benar-benar berhasil sampai ke sini dan dia
bisa breakout dari MA 200, maka UAS kita harusnya valid untuk reversal. Kalau kita lihat dari stokastik, dia golden cross ya, menarik di area jenuh jual, dan MACD juga mau crossing up nih, mau golden cross. Nah, jadi kalau kita mau beli UAS kita lihat harga bandar. Apakah hari ini UAS kita akumulasi atau distribusi? Oke, UAS kita netral. YP buang 3 miliar, CP ngover 2,8 miliar. Coba kita lihat foreign UAS kita. Oke, justru UAS kita dibuang semua nih sama foreign. Kalau distribusi terus. Nah, jadi untuk membeli UAS kita jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Kalau gue pribadi, gue akan nunggu dia beneran valid breakout gak dari 580 ini. Jadi nggak apa-apa harga lebih mahal sedikit, tapi valid breakout. Kalau nggak valid maka ya ngeri. Takutnya itu cuman ini. Jadi tunggu dia breakout dengan volume, maka baru kita entry. Ya 580. So, sekian analisa saham pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.